Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mentas. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Mentas yang ke-36. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suara, video aman? Oke, kalau gitu sambil nunggu kita lihat pertanyaan dari teman-teman netizen kok netizen Sobat Mentas. Oke, aku lihat dulu ya, saya lihat dulu. Emir Satrio, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Adam di Jakarta. Pak, minta wejangan ketika kita mau menikah atau meminang orang yang umurnya di atas kita. Aku cowok 25 tahun dan yang cewek 31 tahun. Waduh. Ntar ya, minum dulu. Sambil mikir. Oke, bismillah. Sama aja sih ya. Sama aja, yang penting kasih analogi ya. Kalau kendaraan itu, terutama kendaraan umum ya, itu punya satu tujuan. Atau pesawat lah ya. Pesawat tuh punya satu tujuan. Yang naik ke pesawat itu pasti yang tujuannya sama. Semua yang naik pesawat itu. Jadi nggak terbatas umur sih. Pertanyaan yang paling utama adalah tujuannya apa. Kalau tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah, sama aja. Ya, semoga Allah mudahkan, lancarkan meminangnya atau menikahnya, dan diberikan kekuatan dan kesabaran untuk sama-sama membina keluarga yang tentram. Tentram itu sakinah ya. Nah, maka itu ukurannya sakinah. Kalau dua-duanya pengen sakinah, insya Allah bisa berada di pesawat yang sama karena tujuannya sama. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak boleh sirik. Ini ada dokter gigi Irma Leni. Len, apa kabar Len? Kamar 2 minggu lalu baru ditanya tuh sama Ratna, dokter gigi Ratna, apa kabar Ilen, katanya. Baik. Pak Khairul sepertinya sedang sholat, mohon tunggu sebentar ya Pak. Kalau di mana emang, di Surabaya ya Win, itu udah lebih dulu jam sholatnya, bener nggak? Atau di Jakarta? Oh, kalau di Jakarta saya belum sholat. Oh, Jakarta bener ya. Oke, guys, kok saya mikirnya ini ya, tulisan di GK saya, tulisannya adalah Oke Syam. Oke, kita tunggu Bang Khairul. Iya, kalau tadi 7.30 balik dari masjid itu ya sekarang lah. Sekarang. Oke, kayaknya udah ada nih. TPA. Udah ada. Karena mentas itu cuma satu orang, saya nggak tunjukin posternya. Ini poster yang di belakang ini. Tapi kok fotonya agak gelap ya Win? Kenapa ya? Hmm. Ini Pak Dokter.
Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Pak Dokter. Pak Dokter Hairul, apa kabar? Alhamdulillah, sehat afiat. Nah, Alhamdulillah, afiat. Alhamdulillah, berkah. afiat. Masya Allah. Ini, Masya Allah. Barakallah, barakallah. Amin. Wa iyyakum barakallah. Barakallah. Oke, kita udah siap ya? Siap. Oke, selamat datang Bang Khairul di Mentas. Nah, kalau di Mentas itu artinya udah pernah muncul di Ngobras. Dan 3 bulan terakhir omsetnya naik terus gitu ya. Jadinya lantas muncul di Mentas. Mentas itu mentoring tuntas. Karena pada saat Ngobras kemarin kan kita berdua, jadi waktunya terbatas. Nah, sekarang ini objektif atau tujuan utamanya adalah kita diskusi selama 1 jam mengenai khusus usaha. Jadi bukan promosi, boleh nggak promosi boleh aja, tapi lebih fokus di usahanya yang kemarin muncul di Ngobras. Jadi masih ingat kan terakhir Ngobras itu kapan? Tahun 2022. Ini saya ada tanggalnya nih. 7 Februari yang lalu ini, 2023, itu genap 2 tahun. Oh iya, 2002. Ya, Oh, Pak, saya belum jadi 2021. dokter ya. Hah? Pas kita belum jadi dokter berarti ya, Prof? Iya, maka itu begitu lihat sekarang, Dr. Khairul Hakim, itu harus dikasih ucapan selamat. Karena jadi dokter itu kontribusinya 1, akademik, 2, manfaat buat masyarakat. Amin, amin. Nah, semoga lebih manfaat dengan. Jadi kapan nih kemarin wisudanya atau selesainya? Wisuda saya bulan Juni, Prof. Wisuda bulan Tahun Juni lalu. tahun lalu 2023. Terus lulusnya tepatnya tuh 1 atau 2 Februari 2022. Wow. Gitu. Berapa lama tuh Apanya tuh, Prof? programnya sampai selesai, sampai lulus berapa lama? Saya semester 9, Prof. Serius? 4,5 bulan. 4,5 bulan, 4,5 tahun, 4 tahun 6 bulan. 9 semester itu berarti keren dibanding saya. Mau tahu nggak saya berapa semester? Berapa tuh, Prof? 14. Injury time berarti, Prof, kalau sekarang, Prof. Itu 4 hari lagi mau DO. Ya, injury time namanya. Iya, diancam. Kalau lewat, ya, jadi hari Seninnya dikasih lulus. Hari Jumatnya itu DO. Jumat depannya gitu ya. Jumat berikutnya. Jadi ya syukur alhamdulillah waktu itu Alhamdulillah. agak-agak kurang fokus, kurang serius gitu. Jadi ya sama Allah dikasih sepanjang-panjangnya. Disayang namanya, Prof. Sepanjang-panjangnya terus kita mikir-mikir, oh ya mungkin disuruh membayar uang SPP selama 14 semester. Di mana, Luar biasa. Prof? Kalau Prof Di di mana? UI, di Oh, Universitas Indonesia.
Apa itu strategi korporat apa gimana, Prof? Strategic Management, judul disertasinya adalah predict tunggu. Determinants of Readiness for Change and its implication its implication on counterproductive work behavior. Jadi pada dasarnya adalah apa aja sih yang membentuk kesiapan orang untuk berubah dan apa dampaknya terhadap perilaku yang kontraproduktif. Itu ternyata saya dari 8 hipotesa dapatnya 3 yang signifikan ya, yang signifikan. Sisanya ditolak. Iya, tapi ternyata saya baru tahu bahwa ditolak itu adalah kontribusi teori juga. Ya. Jadi saya pikir yang diterima aja yang kontribusi teori, ternyata ditolak juga kontribusi teori. Jadi kayak ada novelty kok, Prof. Iya, betul. Yang betul. Prof itu novelty, Prof. Betul. Dan itu ya masih panjang lah perjalanan dari sebuah variabel atau kita sebutnya kesiapan berubah, readiness for change itu untuk sampai dia bisa reliable dipakai di mana-mana di Indonesia. Itu kira-kira. Ini tiba-tiba ngomongin sedikit akademik ya, guys. Sorry. Jadi kembali lagi on track. Jadi pertama saya ucapkan selamat karena bukan hanya saja jadi dokter, tetapi juga omsetnya naik berturut-turut. Alhamdulillah. Selama 3 periode. Nah, sebelum kita mulai, saya langsung aja pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan berbeda atau baru sehingga omsetnya bisa naik terus 3 bulan berturut-turut? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Indra Uno yang telah memberikan saya kesempatan ya. Sebenarnya saya lebih tepatnya sebagai seorang murid dari Prof. Indra Uno, dan seorang murid juga dari Coach Danur gitu, Prof. Jadi alhamdulillah ya 2 tahun lalu ya Prof ya, kita dikasih wejangan itu benar-benar berasa itu malunya Prof. Berasa malunya. Tapi gara-gara itu kita jadi ini Prof, apa sih yang bisa dilakukan gitu kan, soalnya kita kan bimbingan belajar ya Prof ya. Jadi kita Cafe Sukses itu cafe dengan konsep bimbingan belajar. Awalan sih IUMK saya tuh keluar kalau nggak salah 2018 gitu, itu Cafe Sohib namanya. Itu yang ngarahin Coach Ida. Gitu. Itu Prof, jadi ceritanya dari awal ya Prof. Saya itu mau nyari data UMKM. Karena disertasi. Lalu Coach Ida sama Coach Yu itu ngarahin saya untuk IMK aja, industri mikro dan kecil. Nah itulah, jadi disertasi saya judulnya kinerja IMK di Jakarta. Seperti itu. Tapi katanya dari orang sana, dari OKOC Jakpreneur di Keramat Jati bilang, kalau emang mau tahu UMKM jangan sebatas teori, tapi nyemplung. Nah seperti itu Prof. Nah akhirnya kita nyemplung. Nah saat nyemplung itu berasa ternyata jadi praktisi UMKM. Seperti itu. Nah, karena berhubung saya memang fokus itu di pendidikan, gitu kan, mau nggak mau saya apapun yang terkait pendidikan kita garap. Nah, dari situ, kalau saya bilang pandemi itu adalah bencana ya, atau kita sebut juga sebagai ujian dari Allah, kadang-kadang juga bisa dibilang pandemi ada rahasianya ternyata, bukan bencana, tapi dari situ, jadi Coach gini, Prof, saya punya teman dari PKM Kodi, itu namanya Ustazah Firly. Beliau punya suami, nah suaminya itu kan PHK lah dari perusahaan. Terus dia bikin kafe. Nah, kita kolaborasi, apa yang dikatakan Prof 2 tahun lalu tuh ingat banget katanya.
Jadi jangan ngelihat dari satu sisi, tapi lihat juga dari sisi terbalik. Nah, kita kolaborasi gitu kan. Saya punya bimbel, mereka punya kafe. Maka itu kita bentuk namanya Cafe Sohib, berubah kalau dia punya kafe, nah kafenya itu berubah namanya jadi Cafe Sukses. Itu posisinya di Pengadegan. Itu jujur Prof, sebenarnya kalau dikatakan saya dari tahun 2021, 2022 itu naik, enggak. Jujur turun. Pendidikan, kita akui itu. Kan yang namanya hospitality atau perhotelan, terus habis itu pendidikan, itu drop saat pandemi. Nah, kenapa bisa naik? Karena gini, kita ambil momentum. Pendidikan itu momentum itu di bulan Juni sama Desember. Saat orang-orang pada mau masuk sekolah. Nah, disitulah yang saya coba arahkan. Seperti apa yang dikatakan sama Prof. Unu, Prof. Indra Unu kemarin. Jadi, nikmatilah momentumnya gitu. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya. Nikmatilah momentumnya. Nah, momentum itu saya langsung bergegas sama siapa namanya Ustadzah Firly untuk bikin brosur segede-gedenya. Udahlah, ini kalau emang ternyata kita rugi ya udah tutup gitu. Nah, di apa namanya di Pengadegan itu kita bikin di sana. Alhamdulillah Prof. Emang sih nggak 50, kita dapat 30-an lah. 30-an siswa yang mana satu orang siswa itu kena 300.000 gitu. Jadi kita bikin kolaborasi antara kafe sama bimbingan belajar, namanya Cafe Sukses gitu. Omset 9 juta Prof, gitu. Omset 9 juta itu kita nikmati itu di akhir-akhir tahun 2022 gitu. Jujur saya nggak ngambil profit margin yang tinggi gitu. Dari 300.000 itu masih omset, bukan profit. Tapi begini Prof, saya pernah diajarkan sama saya punya guru bahwa hidup nggak cuma sebatas profit, tapi benefit. Gitu. Hidup itu nggak cuma sebatas untung, tapi juga nilai manfaat. Nah, karena kita melakukan kolaborasi, akhirnya keluarga dari Ustadzah Firly tersebut meningkat. Seperti itu. Nah, kita nggak cuma main satu titik, seperti apa yang dikatakan sama Coach Ida, ambil titik-titik yang lain, Pak Hairul, jangan cuma satu titik, 9 juta dibagi-bagi kan, ya kita dapat recehan gitu kan. Nah, akhirnya kita ketemu sama temen yang ada di Gang Damiri depan, itu dia punya yang namanya kafe. Sesuai dengan apa namanya ya, filosofi dari Cafe Sohib, kafenya punya orang, kita pengen bikin yang lebih rapi dan terbaik. Cafe Sohib kan? Akhirnya saya suruh bikin Cafe Sukses. Nah, Masya Allahnya kita dapat kurang lebih 57. Di Condet Raya itu 57 orang. Omsetnya itu kurang lebih 17 juta. Jadi gabung itu 25 per bulan. Seperti itu. Ya bagi-bagi sih ya Prof ya. Cuma di sini yang bisa saya dapetin adalah kita bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang memang mentok dalam bisnis kuliner. Seperti itu. Nah, kita kalau misalnya kita total kan 9 tambah 17 ya kurang lebih 26 jutaan ya Prof ya per bulan. Ya. Memang sih naik turun. Cuma kalau saya katakan dengan apa namanya, dengan statistik yang ada gitulah, kita belajar statistik yang ada. Itu dari 2022 ke 2023 ya kita kondisinya itu malah meningkat gitu Prof. Nah, terus gini Prof, ada yang lebih menarik gitu. Yang di Gang Damiri itu namanya Habib Segaf Prof. Dia punya yang namanya, bapaknya kan kaya gitu kan. Karena berhubung dia udah naik orangnya gitu kan. Di sana Prof, kalau misalnya Prof kunjung atau teman-teman yang ada di apa namanya di WA ini di IG ini mau berkunjung, kita di sana udah bikin yang namanya pilot simulator Prof. Itu 100 juta keluar uang. Nah, itu bisa dilakukan di sana. Jadi kita kolaborasi semua, bimbingan belajar, pilot simulator, terus kita bikin juga apa namanya potong rambut, digabung semua. Karena begini, kita mau ngerup kasar dengan kondisi yang berbeda. Jadi yang saya dapetin itu, yang harus pertama kali dilakukan adalah segmentasi pasar kita itu siapa gitu. A, menengah ke atas, B, menengah ke bawah. Kalau kita menengah ke atas ya kita jangan pakai harga. Jadi ada kalimat, mutu kita kencengin, harga mereka akan tutup mata. Tapi kalau menengah ke bawah, itu harganya yang dikira kurangin. Ya seperti apa namanya, ibu-ibu komplek lah ibaratnya begitu kan. Cabai harganya 3.500 per kilo, anggap aja seperti itu. Yang sebelahnya 3.450, ya pilih yang 3.450, padahal bedanya cuma 50 perak. Nah, segmentasi pasar itu yang kita keruk gitu kan. Nah, di Condet ini lagi asik apa sih gitu kan? Di Condet ini ternyata lagi asik yang namanya masakan-masakan ala Arab. Kebuli Jordan, kebuli Boskil kan begitu. Nah, kita tilik. Kalau kebuli juga kayaknya mainstream gitu kan. Ya kita ambil nasi goreng kambing.
Akhirnya orang pada masuk. Nah, seperti itulah cara kita menarik pasar. Tapi nggak cuma sebatas itu, gitu. Di samping kanan kirinya, itu kita bikin yang namanya daftar menu bimbingan belajar. Maka itu disebut sebagai bimbingan, kafe sukses. Setelah kafe sohib kita rapiin, insya Allah jadi sukses. Jadi kita juga membuka kesempatan teman-teman semuanya yang ingin masuk gitu, untuk bergabung dengan kami gitu kan. Kalau punya kafe, terus habis itu mentok, saya siap bantu gitu. Agar jalannya itu naik, insya Allah. Prof, sekali lagi saya ucapin jazakumullah khair katsir buat Prof ilmunya. Itu yang terpenting. Dua, Iya, jadi ya. lihat sesuatu dari apa namanya yang kemarin 2 tahun lalu itu Prof Lida bilang, lihat sesuatu dari tolak belakangnya. Jadi jangan cuma sebatas mainstream aja kita rata, tapi lihat sesuatu yang aneh. Nah itu ternyata berguna banget Prof. Jujur, pertama yang saya dapetin tuh malu. Kenapa? Karena kondisinya gini. Aduh, apa yang bisa saya rapihin gitu kan dengan kondisi ya ibaratnya uh, pandemi, terus habis itu duit kosong, terus habis itu pendidikan ya kita kan sebagai dosen gitu kan, mahasiswa kalau disuruh mikir bayaran atau makan ya makan, drop semuanya. Nah apa yang bisa kita lakukan kan? Dan ternyata ya itu tadi belajar untuk malu. Karena kalau kita udah belajar untuk malu menjadi marketing gitu kan, itu kan sesuatu yang bertolak belakang dari seorang guru marketing itu. Tapi ya udahlah, emang itu yang mesti kita jalanin. Alhamdulillahnya dari malu itu jadi berkah. Jadi Ustazah Firly dia punya keluarga berjalan, Habib Segaf juga sama, dia seneng banget. Nah kita alhamdulillah nih Prof, kita dikasih amanah 3.000 meter tanah di Tapos Depok. Ya, keren kan? Pengen banget bikin antren HROD, atau kita bisa juga HROD Edu plus UMKM. Nanti saya coba minta lagi nih sama Prof nih, jangan apa lagi nih yang bisa kita coba lakukan gitu kan, agar kegiatan ini bisa mematik semangat orang-orang yang ada di Depok, Tapos Depok, insya Allah. Itu aja Prof, Amin, dari saya amin. sharing. Waduh, Berkah menyertai untuk Prof. Terima kasih ilmunya Prof. sami. Ini ada Coach Ida Nur, Chin. Waalaikumsalam, sehat-sehat, amin, sama-sama. Ini Coach Ida Nur tadi sudah menyapa. Ini ada pesan dari Winnie katanya nih, Dok, Pak Dokter Khairul, tolong munduran, biar nggak muka doang di layar. Nah, ya gitu. Soalnya dari tadi dipegang kayaknya ya, dipegang ya, enggak ya? Ya dipegang. Iya, Coba saya ini. pegel sejam dipegang terus. Ya. Taruh di atas buku-buku yang itu S3 yang udah nggak kepake. Ini berarti tadi tes signalnya kurang lengkap nih, Win. Kurang lengkap nih. Oke, segini Prof. Wah, lebih ganteng, lebih ganteng. Oke. Awet muda ya Prof. Jedah Resto, sehat selalu. Amin, sama-sama. Didi hadir juga. Abanda, thank you. Oke, ini keren banget nih ceritanya. Nanti kita bisa cerita yang peluang 3.000 meter itu mau dijadiin apa nih. Nah, tadi kan udah tadi cerita mengenai apa yang dilakukan, terus sekalian promosi ya tadi ya. Iya. Nah, jadi langsung aja nih ya saya sambut ya. Kalau langkahnya gimana tuh? Kira-kira kalau mau kerjasama dan apa yang dicari gitu, tujuannya apa? Misalnya yang kedai kuliner ini dia mau kemana, udah itu terus cocok atau enggak nih dengan kafe Sohib itu gitu. Gimana mereka melangkah dari mulai berpikir apalagi sampai menggandeng kafe Sohib, apa tuh Bang Dokter? Yang pertama sih Prof, yang harus
kita lakukan itu gitu kan, survei dulu Prof. Kita survei ke tempatnya, terus kemudian kita lihat keinginan mereka tuh apa gitu. Nah, budaya mereka tuh modelnya seperti apa gitu. Lalu setelah itu kita kolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang mateng gitu. Di tempat Ustazah Firly itu lebih banyak bukan bimbingan belajar matematika, tapi bimbingan belajar TPA, pengajar-pengajar Al-Quran gitu. Beda di condet, matematik gitu. Nah di tempat sana apa gitu kan. Sekarang itu kan lagi hot juga untuk digital ya Prof. Apa namanya kayak robotik, terus coding. Nah itu bisa kita kolaborasikan juga semuanya. Karena gini, saya ini memang praktisi pendidikan, bukan praktisi kuliner. Jadi yang saya bisa olah ya pendidikan, gitu, bukan kulinernya. Nah kulinernya dari mereka. Nah kuliner itu bagi kita itu sebagai penyeimbang aja. Andai kata ada yang masuk, ya sekalian dia beli. Tapi yang kita coba tunjulin adalah mereka tuh bisa apa namanya bisa berkembang gitu kan, melihat potensi mereka apa gitu kan. Terus kita bisa kolaborasikan. Nah, asyiknya untuk join sama kita itu, Prof, yang pertama, polusi jadi hilang, Prof. Jadi jarang ada rokok, jarang ada sisa. Itu nomor satu. Yang kedua, andai kata memang bunyi-bunyian itu jadi hal atau penghalang, kita juga bisa pakai headset. Jadi masing-masing tuh pakai headset ngobrolnya. Itu bisa. Dan itu kita lakukan itu yang di Condet. Beda yang di Ustazah Firly, yang di Pengadegan. Kalau itu kita non headset. Jadi emang nggak ada musik. Jadi kita harus apa namanya bukan musik dihilangkan atau bukan budaya di sana digeser, enggak. Tapi kita ngikutin. Terus abis itu apa yang bisa kita cari celah itu sebenarnya. Saya pengen banget tuh ambil yang menengah ke atas gitu Prof. Kita ambil misalnya di Pondok Indah. Kita juga misalnya ambil di Kemang. Itu apa tuh yang bisa kita coba kolaborasikan? Jujur aja Prof, kalau misalnya yang saya lihat dari kondisi sekarang ini, andai misalnya kita bikin kegiatan gitu kan, di kayak di sekolahan atau di tempat-tempat seminar, itu mainstream. Kafe yang enak. Google aja udah pakai gituan gitu kan. Teman-teman Facebook yang kerjaan di Facebook itu kan udah diubah sedemikian rupa, bukan pakai model kayak seminar atau seperti pelatihan atau seperti apa namanya pengajaran-pengajaran formal, tapi mereka didesain sedemikian rupa itu lebih nyantai. Dan jujur aja Prof, saat kita ngajarin matematik atau misalnya mengaji atau kita ngajarin ilmu-ilmu yang eksakta gitu kan, yang harus mikir dalam, itu jujur mereka lebih gampang masuk karena kita bawa bercanda Prof, dan mereka kita bikin nyaman. Itu plusnya. Kita nggak 2 jam, 1,5 jam, enggak. Kita cuma 45 menit. Dan itu bisa mereka dapatkan hasil. Saya lupa sih harus ada tabel atau enggak dikasih screenshot buat orang tua itu yang senang dengan kinerja kita gitu kan. Sebagai seorang guru di kafe gitu kan. Itu keren banget. Jadi kalau saya bilang sih kita jangan pekak atau keras kepala dengan kondisi yang ada, kita ngikutin. Dan akhirnya kita bisa ngedapetin, oh ternyata generasi Z ini senang dengan hal-hal yang unik. Gitu. Nah kita ikutin pasar. Seperti itu. Ya Prof. Nah, kalau misalnya gini, emang perlu luas berapa ya, gitu ya, tempatnya mereka gitu, untuk bisa berkolaborasi dengan kafe Sohib? Apa ada ukurannya nggak, minimal atau syarat-syarat? Nggak ada ukuran. Model warung kopi aja sebenarnya bisa dilakukan. Cuma kalau misalnya warung kopi kan identik gitu kan. Dengan kumpul tapi ya warkop-warkop yang biasa kan ngobrolin yang lain gitu kan. Jadi kita nggak ada luasan minimal atau luasan maksimal. Seandainya memang pasar di sana ceruk pasar udah kebuka, ya kita tinggal jalanin, tinggal running. Gitu aja. Yang penting kondisinya itu memungkinkan untuk belajar dua arah. Jadi antara pengajar dengan mahasiswanya. Seperti itu. Kecil di awal, tapi yang tadi saya katakan, kita nggak nyari profit dulu. Fokus di benefit. Nanti juga lama-kelamaan orang lihat mutu kok. Saat orang udah ngeliat mutu, itu cerita udah beda. Ini baru berapa tahun kan? Ketemu sama Prof aja 2 tahun. Itu juga 2 tahun Prof nggak langsung naik Prof. Karena posisi pandemi Prof. 2022 tengah lah kita mulai itu bergerak. Dan itu pun baru penetrasi di bulan Juni. Ternyata kan nggak langsung bisa. Tahu-taunya Desember alokasi buka celah itu. Gitu Prof. Allahu Akbar. Nah, jadi kolaborasi itu kadang-kadang sering juga kalau produk
sebutnya produk bundling gitu ya, atau Ya, service bundling, atau product service bundling. ya. Barakallah alaik. Mantap, Wah, iya. keren. Nah, jadi kalau yang tadi yang saya garis bawahi itu cocok banget tuh dengan yang disebut business model canvas, BMC. Nah, kalau BMC itu, kalau teman-teman udah pernah dengar, itu adalah satu kertas fotokopi gitu ya ukurannya, itu dibagi 9 kotak. Nah, disebutnya business model canvas karena dia seperti peta untuk kita mencapai tujuan dari usaha kita. Jadi business model canvas. Nah, tapi kadang-kadang kalau 9 kotak itu kadang-kadang orang suka bingung gitu ya. Ya, Banyak banget gitu. Terus ya apalagi yang baru mulai gitu ya. Itu bisa terlalu banyak yang ribet gitu yang nggak bisa jawab. Nah, saya sederhanakan dari 9 jadi 3. 3 apa aja tuh? 3 kotak sebenarnya adalah 3 pertanyaan atau 3 langkah. Dan langkahnya 1, 2, 3 harus berurutan. Jadi sekuensial gitu ya. Nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh di bukan cuma loncat tapi dihilangkan gitu, nggak boleh. Jadi harus 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaan pertamanya itu sama seperti yang tadi Bang Khairul sebut, yaitu kalau saya sebutnya pertanyaannya harus terjawab dulu baru boleh ke yang pertanyaan kedua atau langkah kedua. Pertanyaan pertama adalah harus tahu persis siapa yang beli. Nah, kalau tadi kan bilangnya research dulu, understanding your pasar, bawah, atas, dan seterusnya. Setuju, setuju banget. Tapi saya sederhanakan jadi siapa yang beli kalau kita punya usaha, terus usahanya punya produk atau jasa, itu siapa yang beli. Terus kadang-kadang suka ditanya juga, loh jualan apa juga nggak tahu, kok udah bisa ujuk-ujuk jawab itu. Nah jadi ternyata ada sequencingnya atau ada langkah-langkahnya. Pertama jawab dulu itu, mau jualannya kemana? Misalnya, oh ke teman sekolah, oh mau ke teman ibu-ibu dekat rumah, oh mau ke kampus, oh mau menengah atas, gitu ya. Nah itu nanti yang akan menentukan pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua itu jawabannya, kalau pertanyaan satu udah, pertanyaan kedua itu pertanyaannya sederhana. Siapa, dengan siapa, dan bagaimana mengelolanya. ya, Jadi partner and management. Nah, ini sebagai doktor manajemen, ini Bang Hairul udah tahu persis kenapa manajemen atau pengelolaan itu menjadi kunci dari langgengnya satu usaha. Karena kalau kita pengen usaha kan kita pengennya panjang ya, bukan cuma sebentar. Nah, pertanyaan kedua itu ada komposisi bukan cuma manajemen tapi who. Ya, jadi yang pertama itu adalah who will buy. Pertanyaan kedua adalah who is your partner and how. Jadi who and how yang kedua. How mengelolanya gimana? Bagaimana mengelolanya? Nah, kalau udah terjawab itu, dan kenapa harus ada partner? Karena kita harus mengakui bahwa kita nggak Superman. Kalau Superman kan jago finance, jago keuangan, jago produksi, jago jualan, jago mengelola operasional, jago mengelola SDM dan seterusnya ya. Kita harus menyadari bahwa oh kita mungkin jagonya produksi atau oh kita jagonya marketing dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga,
pertanyaannya setelah 1 dan 2 terjawab, ketiga itu adalah apa yang dijual, baru what-nya. Karena seringkali kita selalu berpikir what duluan, apanya, apa sih yang dijual, gitu. Nah, kalau 3 pertanyaannya udah terjawab, baru kembali lagi ke pertanyaan pertama. Kira-kira pertanyaan ketiga tadi jawabannya masih bisa nggak, cocok nggak untuk jawaban pertanyaan pertama, yaitu siapa yang beli. Seringkali teman-teman itu, saya bisanya cuma ini, saya bikin ini. Begitu udah selesai bikin, baru dia tanya, tolong bantuin jualin dong. Makanannya udah keburu kadaluarsa, misalnya kalau makanan. Kalau beli baju, fashion, bajunya udah keburu lewat, modenya udah lewat. Atau ada baju yang lebih keren, harganya lebih murah. Karena kita saking sedang mencari siapa yang akan beli. Nah, ini semua bisa diminimalisir atau dikurangi resiko-resiko itu dengan tadi partner kita yang melengkapi keahlian kita, sama satu lagi bagaimana kita mengelolanya. Jadi ini semua adalah usaha, itu adalah usaha untuk jangka panjang. Jadi 1, 2, 3 aja. Persis seperti yang disampaikan oleh Doktor Manajemen, Doktor Hairul. Ya, jadi 1, 2, 3 aja. Saya sebut ringkasan BMC. Ringkasan BMC. Karena kalau misalnya BMC, itu kita lihat sebelah kanan itu urusan siapa yang beli atau jualnya kemana. Urusan paling kiri itu adalah bagaimana dan siapa, dengan siapa kita mengelolanya. Yang tengah BMC baru bicara value proposition atau apa yang dijual. Ya, jadi kita sederhana menjadi 3 dan ini kita share di OKOC. Tambahan dari saya gitu Pak Dokter, mohon izin untuk menambahkan. Keren Prof itu Prof. Kita biasanya bikin 9 orang sekarang jadi nggak mudeng ya. 3 jadi kayak lebih gampang jadi ya. Iya, jadi karena kita melihat dari 600.000 anggota OKOC, 95% itu usaha mikro yang omsetnya sehari di bawah 1 juta. Bahkan ada yang di bawah 300.000 gitu ya. Jadi kita memudahkan mereka bahwa bisnis itu satu, nggak perlu modal rupiah, apalagi rupiahnya besar gitu. Bisnis itu nggak susah asal kita ikuti, ya langkah-langkahnya kita ikuti. Maka itu bisnis itu harus punya mentor. Kalau nggak punya mentor kayak Coach Ida gitu, ya siap-siap aja benjol kiri benjol kanan kan. Gitu. Tapi bisa juga belajar seperti itu. Tetapi kita harus cari cara yang paling efektif. Hey, Coach Dul, how are you, Coach Dul? Welcome. Ini ada kawan saya, coach saya. Tapi bukan coach bisnis, coach olahraga. Yang gabung. Oke, nah kita nggak kerasa nih. Nggak kerasa. Tinggal 20 menit lagi. Ini harusnya dipakai untuk tanya jawab diskusi dari Bang Hairul. Tapi saya jawab sedikit yang tadi yang 3.000 meter itu yang di Depok ya, betul ya? Ya. Kalau Depok itu drivernya, jadi saya nggak bilang hanya ini yang cocok. Drivernya adalah pendidikan. Ya, drivernya. Seperti Bandung, Jogja, itu drivernya adalah pendidikan. Nah, turunan atau supporting atau pendukung-pendukung dari orang yang datang untuk pendidikan ini itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, terbuka untuk teman-teman mengeksplorasi
3.000 meter itu cukup banget buat sekolah. Misalnya contoh. Ya, cukup banget buat pesantren. Nah, asal dia punya akses yang baik. Nah, kalau kita udah mikir ke sana, itu supporting atau usaha pendukungnya itu banyak banget yang bisa dikerjain. Dan itu udah banyak di Depok. Yang harus kita lakukan apa? Kita bikin atau identifikasi kira-kira calon mitra siapa aja yang bisa ya diajak kerjasama supaya nggak bikin dari nol ya. Nanti mungkin kesana-sananya kita bikin yang khusus gitu, bikin dari nol juga nggak apa-apa, tetapi ajak selalu mitra. Dan seperti Bang Hairul, nggak pernah takut bermitra. Karena apa? Orang mikirnya kalau mitra itu bagian saya jadi kecil, ya kan? Ya, jadi yang saya dapat jadi kecil. Kenapa? Harus bagi-bagi. Jangan khawatir, karena itu yang kelihatan gitu. Yang nggak kelihatan nanti dia datangnya dari macam-macam arah. Dan justru kita jadi memikirkan gimana caranya mengkopas, memperbanyak. Keren banget 3.000 meter. Semoga menjadi pesantren yang keren atau sekolah yang keren. Amin. Bang Hairul? Ya, Prof. Oke. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Ini saya sambil nyatet, Prof. Oh, gitu. Kalimat-kalimat dua. Iya nih, ketik. Soalnya 2 tahun lalu itu sebenarnya Prof, kita banyak dapat ilmu, Prof, gitu. Karena gini, pengalaman dari Prof Uno, Prof Indra Uno, sama pengalaman dari Coach Hida itu bagi saya itu kayak nektar, Prof. Wow. Gitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu ya kita resep gitu, Prof. Ya buktinya ini tolak belakang, yang tolak belakang itu tadi mitra. Terus abis itu tadi juga apa namanya pakem awal dari Kota Depok, Kota Bandung, Kota Jogja, pendidikan. Itu nanti kan kita bisa arahkan. Terus habis itu orang-orang yang siap bermitra dengan kita tuh siapa. Jadi kita walaupun dikasih amanah gitu 3.000 meter wakaf sih Prof ya. Itu kita bisa daya gunakan sedemikian rupa sehingga bisa manfaat gitu kan. Dan stakeholder yang kita dapat juga ya yang emang sama-sama punya pola pikir seperti kita gitu. Siap Prof, ini sekalian nyatet ini. Kelihatan bengong kan? Berarti tandanya Mang resep, Bro. Ini nyimak atau nggak nyimak nih? Oke, nah jadi satu lagi itu syukur alhamdulillah wakaf ya. Nah, kalau wakaf itu yang kita lagi matangkan di OKOC itu adalah wakaf produktif. Kenapa? Karena biasanya nih pemberi wakif itu atau kita sebut wakif itu merasa akan mendapat manfaatnya di akhirat saja. Tetapi kalau wakaf produktif kan kita bisa berikan insentif atau umpan balik kepada wakif. Wakif ini mau nggak dihibridkan gitu ya, dikombinasikan dengan wakaf produktif. Apa tuh wakaf produktif? Jadi dari aset yang ada kita produktifkan sebagian untuk misalnya memberikan suatu, kita sebutnya dividen ya, dividen di dunia untuk wakif dan keluarga. Ya, jadi dibalikin gitu untuk wakif dan keluarga. Kenapa? Karena insya Allah dari wakaf produktif ini akan menghasilkan sekian banyak yang kalau udah dikurangi biaya dan seterusnya, dia masih ada sekian banyak, dan ini nggak perlu dimakan kembali oleh yayasan sepenuhnya, tetapi bisa untuk wakif dan keluarga wakif. Nah, ini menurut saya kampanye
ya kampanye untuk teman-teman yang belum kepikiran kasih wakaf atau udah kasih wakaf, ternyata maukuf alaihnya atau penerima manfaatnya bisa saya sebagai wakif maupun keluarga saya, ya, 7 turunan lah istilahnya. Ya bukan hanya intangible untuk di akhirat, tetapi di dunia juga bisa. Dan kalau itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, terus pengalamannya bisa dibagikan, mudah-mudahan bukan 3.000 aja yang diwakafkan sama orang-orang, sebelah-sebelahnya juga ikutin wakafin gitu. Kira-kira ya. Jadi 3.000 jadi 5.000 jadi 10.000 jadi 1 hektar jadi 2 hektar dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang dakwah yang ingin disampaikan melalui wakaf produktif itu. Jadi nggak berhenti di yang memberikan wakaf ini. Itu aja tambahan dari saya. Memang berpikir terbalik ya Prof ya? Emang berpikir terbalik ya di Prof. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, jadi Kapan-kapan Prof main? boleh banget. Tinggal atur aja bilang sama Winnie. Jadi Malaka Utara udah minta Prof. Gitu ya. Malaka Utara juga minta. Di mana namanya Jakarta Timur dekat Pondok Kopi. Oh, keren kan? Oke. Pondok Kopi ya. Allah Akbar. Dekat Oke. Jadi ntar insyaallah saya kabari Prof. Allah Berpikir terbalik Prof. Jadi ini juga mungkin Chin juga belum updated, tetapi dari tahun lalu awal itu kita nih tuh kata Bendum OKOC Bang Farid deket rumah saya, dia di Klender, nah Pondok Kopi deket. Nah, kalau udah kontrak langsung kita makan di sana Prof. Tapi langsung bimbel juga Prof, nanti belajar matematik sama saya. Kalau bisa sih kurikulum PAUD. Boleh banget. Boleh banget. Iya, jadi kemarin itu hari Jumat Bang Farid dan Bang Mule, saya itu kita di Masjid Baitus Salam di Pasar Minggu itu kita launching batch berikutnya dari yang kita sebut sebagai program Wakaf UMKM Berdaya, WUB. Nah, ini mungkin Chin juga belum terupdate, tapi dari tahun lalu kita udah mulai piloting yang disebut sebagai wakafpreneur. Intinya adalah yang tadi seperti saya ceritain bahwa gimana sih caranya wakaf itu bisa jadi suatu aktivitas entrepreneur gitu. Ternyata jalannya adalah wakif atau pemberi wakaf itu bisa mendapatkan dividen gitu ya, dividen dari bisnis yang ada di aset produktif tersebut. Nah, jadi tujuan awalnya kenapa harus ada wakaf UMKM Berdaya adalah kita lihat banyak teman yang terkadang perlu akses dana untuk naik kelas atau nambah gitu ya, nambah daya di usahanya. Misalnya biasa bikin kue 10 toples, dia pengen bikin 20 untuk Ramadan besok ya. Nah, tapi dia nggak mau pinjem dari mana-mana, dia inginnya dari yang kenal-kenal aja. Nah, kita bikin wakaf UMKM Berdaya itu supaya sesama anggota UMKM, OKOC, itu bisa memberikan wakaf, dan wakafnya itu langsung kelihatan manfaatnya untuk sekelilingnya, gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh, tapi yang sekelilingnya. Nanti kita
sedang pikirkan gimana caranya melakukan tracking dan tracing dari wakaf yang berupa wakaf produktif ini. Jadi kalau kita mau bantu, biasanya kalau ke lembaga Ziswaf gitu ya, kita udah nggak lihat lagi siapa penerima manfaatnya. Justru di wakaf UMKM berdaya ini, kita pengen yang memberi wakaf itu melihat langsung siapa yang menerima manfaat dan bagaimana didampingi yang menerima manfaat supaya wakaf produktif tersebut bisa kembali dan bermanfaat untuk orang sebelahnya gitu ya, orang selanjutnya. Dan bisa juga nanti satu saat seperti yang tadi, si wakif bilang, boleh dong, kan ini wakaf produktif, boleh dong saya dapat bagian dari dividennya. Ya, supaya dia lebih semangat lagi, memberi wakaf itu lebih semangat lagi. Ya, dan yang kita lihat bahwa wakaf ini kayak modal sebenarnya, nggak boleh berkurang. Ya, modal itu kan sedikit pun nggak boleh berkurang. Kalau berkurang berarti besoknya kita akan volumenya lebih sedikit. Nah, wakaf itu kalau bisa seperti ini nanti bisa bergulung-gulung itu kayak bola salju. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan satu saat lembaga keuangannya bisa bukan hanya dari OKOC kemanusiaan tetapi dari Skies juga. Jadi Skies bisa mengkompas, kita dampingi aja untuk mengadakan pengelolaan wakaf ini yang nantinya juga bisa berjangka. Jadi orang bilang, saya wakaf untuk 1 tahun aja ya, boleh nggak? Boleh. Nah, dan atau wakaf untuk 10 tahun aja, boleh nggak? Boleh. Terus dia udah comfortable, saya wakaf seumur-umur deh gitu. Ya, jadi step by step kita lagi uji coba. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga uji coba di 3000 meter itu kalau mau. Ya, jadi nanti kita dampingi, insya Allah. Gitu, Dok. Dok, ada pertanyaan terkait usaha lainnya? Saya itu tadi lagi fokus ke yang 3000 meter, Prof, terkait wakaf itu, Prof. Okay. Jadi banyak ini yang saya catat ini. Nanti kapan waktu saya coba konsul juga ke Coach Hidanur gitu kan. Soalnya gini, kita di lahan tersebut itu emang udah tertanam gelimbing, Prof. Itu bisa juga itu kan bisa diarahkan nanti untuk menjadi wakaf produktif. Terus ngobrol pesantren gitu kan. Memang di sana memang cocok dengan pesantren. Cuma yang saya lagi pikir gini, kalau memang pesantren kan mainstream ya, Prof. Seperti apa yang Prof udah katakan 2 tahun lalu gitu. Kalau bisa bikin project tuh yang bertolak belakang. Cari ambil belakangnya itu kayak gimana gitu. Nah, ini yang saya lagi coba nemuin karena kalau misalnya kita mainstream, kondisi sekarang 2022, 2023 itu jangankan orang mau memberikan uang gitu kan. Untuk makan aja mereka juga mikir gitu, Prof. Nah, itu yang saya lagi mau cari. Tapi boleh juga tadi wakaf produktif, terus abis itu mungkin juga bisa diarahkan untuk menjadi base camp kan, base camp teman-teman UMKM yang mana mereka nggak cuma sebatas belajar UMKM tapi juga bisa belajar ngaji, itu kan juga termasuk pesantren dalam hal ini pendidikan gitu. Banyak yang kita mau coba. Betul banget. Karena yang namanya bagi saya tuh nggak sehari 2 hari, kayak kita kan kemarin cuma nyari data, nyemplung, Prof. Nah, saat nyemplung tersebut, bukan sehari 2 hari ya, kalau misal dihitung ya berarti saya udah 4 tahun jadi UMKM. Dengan kondisi ya 2 tahun, 3 tahun itu kita posisinya mikir gitu kan, waduh nih pandemi. Nah, terus ya mungkin 6 bulan, 1 tahun ini ya udah mulai ada nafas baik gitu kan bagi kami gitu kan. Nah, dari situ banyak teman-teman yang ngelihat, wah boleh juga nih gabung nih Cafe Sukses. Bisa nggak Cafe Sukses nggak cuma sebatas pendidikan? Boleh.
Tapi ya kalau misalnya ngobrolin pendidikan kan luas, nggak cuma sebatas ilmu-ilmu eksakta. Itu pendidikan misalnya UMKM, untuk belajar UMKM juga bisa. Dan sekarang juga kalau saya katakan KFC, CFC, terus habis itu Pizza Hut dengan brand-brand gede, itu juga bikin pendidikan. Pendidikan apa? Mereka itu ada anak-anak kecil atau orang-orang yang mau belajar bikin pizza, itu diarahkan ke mereka. Nah itu cara mereka bergerak dalam bidang pendidikannya. Dan itu bisa kita contoh gitu. Jadi pendidikan nggak cuma sebatas apa namanya hal yang eksakta, tapi juga luas gitu, bro. Betul, betul banget, betul banget. Ini ada dari Ian Suryana, sangat bagus, saya ikut di OKOC ya, atau ikut dong di OKOC, terbuka untuk siapapun juga. Tujuannya satu, gimana kita menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekeliling kita, insya Allah. Nah, misalnya nih ya, misal pesantren, betul banget, pesantren itu luas banget. Tetapi yang Bang Hoirul lihat itu selama berkecimpung di dunia pendidikan, orang yang mendapatkan income ya, atau penghasilan itu selalu orang yang lebih terampil atau lebih ahli. Nah, kalau sekolah itu hanya misalnya 80% fokus di ilmu, ilmu itu harus ditransformasi jadi keterampilan. Nah, transformasinya sederhana banget, yaitu dengan praktek. Nah, jadi kalau kita mau bangun orang yang skillful atau ahli, itu minimal harus imbang, proporsional, bukan imbang namanya, proporsional antara praktek dan ilmunya. Maka itu kalau di OKOC tahap kedua itu pelatihan, cenderung ke ilmu. Tahap ketiga itu pendampingan pada saat praktek, ya, sehingga orang bisa lebih efektif prakteknya, nggak terlalu salah kalaupun ada salah gitu ya. Nah, jadi kalau dilepas aja ya, bisa nggak kita pilih salah satu dari pelatihan dan pendampingan? Sebenarnya bisa, dan kita sebutnya sebagai pendampingan. Karena pendampingan itu pasti ada dari mentornya ilmu yang diberikan, yang kemudian dipraktekkan, terus dikasih ilmu lagi, dipraktekkan lagi. Jadi kalau kita peres-peres tuh kurikulum 7 tahap menuju OKOC Prima, itu bisa cuma diambil satu, yaitu tahap 3, pendampingan. Jadi bimbel atau usaha apapun itu kalau sudah kita berikan ilmu harus manjang gitu ya, manjang, ada monitoring, evaluasi. Nah, kalau berbayar mungkin nggak cocok, berbayar semua gitu ya, nggak cocok. Maka itu harus ada komponen volunteer atau sukarelawan. Nah, ini buat di wakaf ini bisa menjadi suatu wakaf di Depok, bisa suatu menjadi pilot yang bisa dikopas nanti di tempat-tempat lain di Indonesia, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong ini udah jam 9 nih ya, udah habis aja waktu kita nih, nggak berasa. Nah, jadi teman-teman mungkin udah harus siap-siap untuk istirahat. Saya ingin minta satu kalimat penutup dari Bang Dr. Hoirul, silakan. Apa sih, Prof ya? Berarti pakai ini bahasa Arab ya. Rubbama rizq ya'ti ala hayati syakhsin katanya.
mungkin aja tuh dalam bentuk seseorang. Allah. Seperti itu. Allah. Allahu Akbar. Terima kasih kata-kata kalimat penutupnya. Semoga terus diberikan semangat, kekuatan, dan kesabaran. Thank you, Bang Dokter. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Itu barusan bincang-bincang dengan waktu di Ngobras 2 tahun lalu. Belum dokter, tapi sekarang udah dokter dan udah bisnis modelnya udah dimodifikasi dan syukur alhamdulillah usahanya bisa meningkat terus di 3 periode terakhir ya. Selamat, barakallah. Ini banyak manfaatnya, saya mendapatkan ilmu meraih masa depan yang lebih pesat. Amin. Bang Ian Suryana. Oke, teman-teman semua, Chin, thank you. Terus semangat, terus berjuang untuk Skies Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.